قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu yang kami miliki, tak satupun pengetahuan yang kami miliki, keterampilan yang kami miliki, illa ma'allamtana, kecuali apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, karena sesungguhnya Engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Apa kabar semuanya Anda sekalian santriwan santriwati? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita melanjutkan sesi kedua, ya. Sesi kedua dari pembahasan ayat-ayat tentang santripreneur ya, atau membangun jiwa wirausaha. Jadi ini pertemuan kedua membahas tentang ayat-ayat santripreneur. Santripreneur itu santri yang punya jiwa wirausaha. Ya. Nah, bagaimana ayat-ayat itu membangun motivasi kita, semangat kita untuk membangun jiwa wirausaha kita. Ya. Tetap mengacu pada ayat yang kemarin kita bahas pada pertemuan pertama, surah An-Nur ayat 37. Ya. Tapi mulai pada pertemuan kedua ini kita perdalam lebih jauh lagi dan kita hubungkan dengan ayat-ayat sebelum dan setelahnya atau munasabah. Yang munasabah itu mengkaitkan ayat yang kita bahas dengan ayat-ayat sebelumnya atau setelahnya. Ya, ada munasabah. Ya. Baik, Anda sekalian, seluruhnya muka surah An-Nur, ya, surah ke-24, mulai ayat 1 sampai 65 ya, tempat ya, 64 ya. Ya. Di situ banyak ayat-ayat penting tentang hukum-hukum, tentang adab, etika, baik dalam bermasyarakat, ya, dalam berumah tangga, adab tentang pribadi, adab tentang masuk rumah, ya. Bahkan ada juga adab tentang bisnis atau etika bisnis, ya. Nah, Anda sekalian, jadi sambil Ustadz menjelaskan dulu secara umum, coba Anda sekalian masing-masing santri mencari ayat-ayat tentang adab, etika atau hukum-hukum dalam surah An-Nur itu ya, 1 sampai 64 ya. Coba cari nih. Ya, tadi ada Ustadz Gosang ya, menemukan ayat tentang hukum yang menuduh wanita berzina, apa hukumnya kalau dia tidak mendatangkan saksi ya. Ya, itu. Jadi dimulai dengan itu ya. Dimulai tentang hukum bagi penuduh wanita yang berbuat zina. Kalau dia tidak mendatangkan saksi, dia dapat hukuman apa? Ya. Berapa kali dietnya, cambuknya gitu ya. Dan seterusnya. Coba temukan ya. Jadi temukan sambil Ustadz jelaskan secara umum ayat atau makna secara umum dalam surah An-Nur. Ya, sambil didengar ya, juga sambil mencari ya. Ya.
Baik, Anda sekalian, surah An-Nur ini ya. Bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nur, surah An-Nur itu berisi 64 ayat ya. Surah ke-24 berisi 64 ayat. Ya. Turun di mana turunnya? Mekah atau Madinah? Hah? Ya, kalau turun di Madinah disebut istilahnya apa? Disebut apa? Madaniyah. Ya, jadi surah Madaniyah. Kalau Mekah turun di Mekah? Makiyah. Ya, Makiyah. Ini Madaniyah. Ya. Madaniyah. Ya. Ayat atau surah Madaniyah. Ya. Kenapa disebut surah Madaniyah? Bukan Niyah ya. Kenapa disebut surah Madaniyah? Ya, turun setelah hijrahnya Nabi. Jadi Nabi kan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, ketika pindah di Madinah ini baru turunlah ayat mana ini ya. Ya. Jadi Nabi kan lahirnya di Mekah ya. Kemudian ketika usia 40 tahun dapat wahyu. Nah, setelah dapat wahyu berdakwahlah Nabi dengan diam-diam gitu ya, membentuk majelis Al-Arqam, itu Baitul Arqam. Jadi sistem pengendaraan Nabi kan Al-Arqam tuh. Jadi ada Baitul Arqam Muhammadiyah kan, itu Baitul Arqam diambil dari istilah itu. Rumahnya Al-Arqam. Nah, Nabi berdakwah dengan diam-diam, dengan sir ya, dakwah, membentuk kelompok-kelompok halaqah tarbiyah apa gitu. Lahirlah kadar-kadar militan gitu. Nah, tapi lama-lama dakwah Nabi di Mekah itu menyebar, namun kafir Quraisy akhirnya tahu ya. Ya, masuklah berapa tokoh-tokoh kafir Quraisy ya, Umar bin Khattab juga masuk dan seterusnya. Tapi intimidasi semakin luas ya. Maksudnya itu kekerasan dialami oleh para sahabat, para kaum muslimin di situ semakin berat dirasakan. Kemudian Nabi mengambil keputusan untuk kaum muslim untuk hijrah, pindah aja. Pindah dulu, atur strategi. Pindah ke Madinah, ya. Pindahlah Nabi. Ya. Nah, jadi kisah itu menjadikan titik lahirnya hijrahnya Nabi ke Madinah itu menjadi momentum lahirnya penanggalan Islam, ya, penanggalan Islam. Ya, Hijriyah, kalender Hijriyah di situ dimulai. Kalau agama lain tuh kalendernya kan berdasarkan lahirnya, kelahiran gitu ya. Seperti kan tahun 2000 sekarang, tahun berapa sekarang? 2005. Itu kalender Masehi. Kalender Masehi itu diambil dari kata Al-Masih, ya, Al-Masih. Masehi diambil kata Al-Masih, ya. Jadi abad pertama itulah ditandai dengan lahirnya Isa Al-Masih. Kalau kita kan ya, Nabi Isa ya, Nabi Isa Nabi Isa ya. Ya, kalau mereka itu penanggalan itulah satu abad pertama itu dia jadikan penanggalan dunia oleh Roma ya. Nah, kalau kita bukan kelahiran tapi momentum hijrah itu kita jadikan penanggalan. Semangat ya, beda ya. Jadi dalam Islam tidak ada kultus, tidak ada ulang tahun. Kalau ulang tahun kan kultus pada individu ya. Kita kan Maulid, kalau mereka itu pakai Natal ya. Natal itu kan lahir ya. Natal itu lahir.
pranatal, ada juga desnatalis, natalis. Ya. Desnatal, natalis kan kelahiran. Ya. Desnatalis, kata natal itu kan lahir ya. Ya. Nah, jadi hijrah itu momentumnya bukan penanggalan, bukan lahirnya, tapi bukan maulid, tapi hijrahnya itu penting. Itulah titik mukjizat Islam itu dari makna hijrah itu. Jadi Mekah ke Madinah itu menjadi momentum untuk bangkitnya Islam. Nah, ini ayat ini turun di Madinah ya, An-Nur. Ya. Baik, An-Nur berisi apa aja? Ya. Adab, apa lagi? Hukum. Apa lagi? Hah? Adab, hukum, apa lagi? Etika. Apa lagi? Hukum udah. Adab, etika, hukum, apa lagi? Anjuran apa? Weh. Ini sanawiyah kelas berapa sudah mengerti anjuran menikah? Anjuran. Jadi siapa yang anjurkan menikah, Adam? Tapi di situ ada syaratnya. Apa? Syaratnya menikah apa? Atau mampu. Terus? Ya mampu apa? Ada syaratnya mampu di sini, nanti bisa ditafsirkan ya. Kalau tidak mampu apa? Jangan hanya lihat menikahnya, tapi di bawahnya itu ayat setelahnya apa? Wal yasta'fifil ladzina la yajidu, bagi yang belum mampu menikah, maka apa yang dilakukan? Menjaga kesucian diri. Itu yang dilakukan, jangan cuma menikah aja. Jadi bawahnya itu ya, itu contoh bahwasanya ada apa namanya, adab, ada hukum, ada etika, ada tentang pribadi kita ya. Ya. Itulah itu adab-adab tentang diri yang ada dalam surah An-Nur ya. Ya, kalau tidak mau menikah, jaga diri kita, jaga harga diri kita, jangan pacaran, hindari mata dan kemaluan ya. Jaga mata dan kemaluan itu ada sebelumnya kan, ada tuh, jaga mata dan kemaluan kan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Itu An-Nur 30 ya. Kalau 31-nya untuk perempuan. Tuh. Sama depannya, tapi ada tambahannya, pakai jilbab sampai nutup dada, tidak menampakkan perhiasan ya. Gitu kalau olahraga pagi tuh sekarang di Makassar yang Car Free Day, ketat-ketat begini anunya. Kelihatan ininya, menonjol. Itu harusnya tuh yang olahraga Car Free itu baca itu. Surah An-Nur ayat 31 bagi yang perempuan. Iya, itu Car Free Day itu kenapa tidak ada yang menasihati itu ya? Itu mahasiswa di psikologi kami tugaskan untuk survei dari perilaku agama ya. Kenapa mereka kalau ke masjid pakaiannya bagus ya, kalau pengajian bagus. Ya kalau olahraga kenapa pakaiannya ketat-ketat begitu? Ya. Jadi apa yang terjadi pada kaum muslimin? Ya, jadi itu etika berpakaian juga ada di situ tuh. Ya. Itu tuh maksudnya. An-Nur itu memuat hal-hal seperti itu. Itu bagusnya An-Nur ya. Kemudian kenapa disebut dengan surah An-Nur? Kenapa An-Nur? Ada yang tahu? Apa artinya An-Nur? Nur, cahaya. Ya. Nar, api. Kalau naru jahannam, api neraka. Kalau nahar,
Kalau harun panas, an-nahar siang. Al-lail malam. Kalau nur cahaya. Kalau bulan itu bercahaya atau bersinar? Asy-syamsu wal qamar. Kalau al-qamar itu apa? Iya, maksudnya itu kalau bulan itu bercahaya atau bersinar. Asy-syamsu wal qamar. Jadi asy-syams itu dia, wal qamaru nuron. Paham ya? Apa bedanya nuron sama dia? Itu. Dia ini kan sinar ya. Kalau bercahaya apa? Sama enggak? Ada yang tahu bedanya? Kalau bulan itu apa? Dia bersinar atau bercahaya? Itu harus kita konsisten, harus. Bulan itu bersinar. Bulan bersinar atau bercahaya? Bersinar. Ya Allah. Kan cahaya matahari, ya kan? Cahaya matahari. Kalau bulan? Bersinar. Iya. Terbalik ya. Sinar matahari. Iya. Nur bercahaya. Nur cahaya. Cahaya bulan. Berarti ini ayat tentang bulan. Kenapa disebut? Ini tentang matahari atau bulan? An-Nur ini. Yang dekatnya. Hah? Ini cahaya menyangkut apa? Bulan atau matahari? Hah? Nanti kita lihat. Matahari bersinar dari timur. Ya. Timur. Iya, timur dari sana. Timur dari sana. Jadi bulan itu menerima cahaya dia. Menerima sinar. Jadi dia bercahaya. Ya. Dia tidak menyinari tapi dia menerima, itu bulan. Itu bedanya dengan matahari. Matahari itu yang menyinari ya. Jadi semuanya terang karena ada matahari. Dia menerima, jadi dia kayak begini loh. Dia ini bulan, kena matahari. Jadi dia putih. Anggap aja ini bulan. Paham ya? Itu bedanya menyinari apa yang bercahaya. Beda dengan menyinari dan bercahaya. Jadi matahari itu menyinari. Bulan itu menerima, dia kan dia tidak punya cahaya sendiri tuh, dia dapat sinaran dari matahari. Nah, ini berbicara apa nur? Nur itu apa? Apakah bulan atau matahari? Baca, cari ini tentang dalamnya, cari tentang An-Nur, surah An-Nur situ, apa ayat An-Nur situ. Surah keberapa? Ayat keberapa coba? Nurun ala nur. Coba. Ada situ. 34 ya. Atau 3 coba 35. 35 ya. Oke, 35 baca itu apa? Maksudnya itu nur itu apa di situ? Apa nur di situ apa? Allahu nurus. Itu. Jadi siapa itu nur? Apa itu nur di situ? Apakah matahari atau bulan? Hah? Apa itu nur di situ? Coba. Mana ada langit bumi? Allah yang memberikan nur pada langit dan bumi kan? Terus apa? Apa bentuknya itu cahaya? Itu apa? Terus apa lagi terus? Yang di dalamnya ada pelita besar. Terus? Pelita itu di dalam tabung kaca. Itu dia terus. Tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Subhanallah. Dan Terus? dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Ya Subhanallah. Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur. La garbiyah wala. Yang minyaknya hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Ya. Cahaya di atas, cahaya berlapis. Nurun ala nur.
Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang Dia kehendaki. Dan Subhanallah. Allah membuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Masya Allah. Subhanallah. Itulah nur itu. Paham ya? Subhanallah. Subhanallah. Jadi nur di sini melebihi dahsyatnya matahari dan bulan. Apa itu? Apa itu? Apa kira-kira? Pingsan kan kalau tidak kuat menerima itu tuh. Subhanallah. Jadi dia bukan cuma matahari, bukan bulan, tapi di atasnya apa itu? Itu perumpamaan, itu cuma perumpamaan itu yang dalamnya seperti ada lampu ya, dalamnya terang apa itu. Petunjuk, nur itu petunjuk Allah diberikan pada siapa yang dikehendaki. Jadi petunjuk itu lebih penting dari matahari dan bulan yang menyinari dan bersinar. Subhanallah. Ya. Jadi nur itu hanya ada digambarkan, nur itu digambarkan seperti lampu al-misbah. Al-misbah. Saya lihat itu di lampunya santriwan al-misbah. Misbahul munir ya, munir, lampu yang menerangi ya. Tuh ada, jadi ada mufradat atau kata-kata ada di lampu, ada ini. Jangan misbah kan? Misbah. Jadi nur itu digambarkan seperti lampu yang terjaga dalam tempat, seperti lampu pompa itu loh. Ya, lampu apa serongkeng ya. Kalau di Jawa itu sentir atau pelentong gitu ya bahasanya. Tapi itu anu saja, semisal dibuat perumpamaan. Nur itu seperti itu. Dan nur itu melebihi tadi bulan dan matahari tadi yang menyinari dan bercahaya. Itu lebih tinggi karena nur ini hidayah, petunjuk. Ya, paham ya? Subhanallah. Nah, ini nur ini diberikan kepada siapa? Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Jadi orang itu apa ciri-cirinya mendapatkan itu? Siapa yang diberikan nur ini? Siapa? Nah, orang yang melaksanakan tadi ini adab-adab dan etika. Paham ya? Subhanallah, yang jaga kemaluannya, jaga pandangannya, jaga harga dirinya ketika belum mampu menikah. Itu yang Allah berikan. Yang jaga tadi hukum-hukum Allah, yang jaga adab etika. Ya. Yang melaksanakan etika bisnis, Allah kasih nur. Itu loh. Jadi maka kenapa bukan ayat tentang berzina, bukan ayat tentang menjaga kemaluan, bukan ayat tentang apalagi adab-adab itu dan seterusnya. Ada 3 waktu gitu ya, ada 3 waktu, apalagi yang lainnya masih banyak gitu. Tapi nur ini diberikan bagi yang sudah melakukan itu. Jadi adab itu bukan cuma dipahami, nak diamalkan. Kemarin kan kita belajar iddat ya, ada ibadah, ada adab juga kan, ikut dia kan. Itu amalkan gitu, dapat nur ki. Dapat nur. Dasarnya itu nur melebihi matahari, sinar matahari dan bulan itu yang bercahaya. Ya Allah. Nah, itulah isi an-nur itu. Kenapa disebut an-nur? Karena dia ada yang paling penting dibanding dengan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Kemudian bagi itu diberikan pada orang-orang yang melaksanakan adab etika hukum-hukum Islam dalam surah An-Nur itu. Ya. Itu dia. Itu tafsirannya. Ada yang menafsir. Kalau saya seperti itu, tapi saya belum mendapatkan tafsir-tafsir yang lain. Ini subjektif saya ya. Tapi ada juga yang menafsirkan orang yang sholat berjamaah di masjid ya, itu ayat ke-36 ya. Itu habis itu kan 36-nya kan yang memakmurkan masjid. Coba 36 apa 36? 36 itu apa? Hah? 36 apa berbunyi? Dan fi buyutin. Ulang bahasa Arabnya fi buyutin. Azinallah.
Ya, jadi buyut itu artinya bait itu artinya rumah Allah ya, masjid ya. Ya, masjid. Jadi laki-laki yang rajin ke masjid maksudnya itu. Ya. Itu mendapatkan nur. Nah, ada yang menafsirkan begitu, tapi siapa yang melakukan seluruh adab etika, hukum-hukum Islam dalam surah Nur itu mendapatkan nur. Nah, gitu loh. Bukan cuma ke masjid aja. Kalau saya menafsirkannya begitu. Kan habis An-Nur tadi 35, 36 yang masjid, habis itu bisnis kan 37. Kalau saya semuanya siapa yang melakukan itu adab etika hukum dalam Nur itu dapat nur itu. Yahdi, hudan itu Yahdi itu petunjuk. Ya. Itu dia. Paham ya? Nah, ini yang kita perlu tekankan bahwasanya adab itu penting, akhlak itu penting, etika penting. Ya, bukan cuma ilmu tapi adab etika itu penting. Ini Allah sudah takdir berikan patokan-patokannya. Ya. Coba adab etika coba cari lagi. Tadi yang menikah ya Adam ya. Tadi yang mampu itu. Yang tidak mampu apa? Kemudian apa lagi? Coba cari lagi. Tata krama apa? Apa? Tata krama dalam rumah tangga apa isinya? Oh yang tadi itu. Iya itu isinya itu tadi. Apalagi yang lain. Ini Adam lebih spesifik ya tentang rumah tangga anunya. Padahal baru sanawiyah ini sudah mengarah ke situ nih. Semua orang mau tapi ada waktunya ya. Kalau belum mampu jangkit dulu, waktunya belum. Jaga aja harga diri kan. Harga diri tadi di atasnya jaga harga diri tadi, jaga pandangan, jaga kemaluan itu maksudnya. Jaga harga diri. Ayat di atasnya. Tuh, ya. Itu etika pribadi kita, ya, menghargai diri kita sendiri dengan seperti itu. Ya. Oke, lanjut lagi. Yang lain? Adab bermajelis. Bermajelis, apa adabnya bermajelis? Yang disebut orang mukmin hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan apabila mereka berada bersama dengan dia Muhammad dalam suatu urusan bersama, mereka tidak meninggalkan Rasulullah sebelum meminta izin kepada minta izin. Orang-orang yang meminta izin kepadamu Muhammad, mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena suatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang engkau kehendaki di antara mereka, dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, itu adab forum ya, adab majelis, ya, etika majelis. Jangan aja selonong aja. Nabi sedang berceramah, sedang memberi tausiah, nasihat. Ya. Nabi, saya izin dulu ke belakang. Ada tadi tugasku piket. Ya. Kalau tidak piket nanti terlambat semua. Gitu. Jadi izin ya. Tapi harus dapat izin dulu dari Nabi. Kalau tidak izinkan, jangan keluar. Ya. Siapa kita memberi izin, siapa yang diberikan, dikehendaki, kan ada ujungnya tadi itu. Itu etika forum ya, majelis. Jadi dalam majelis pun ada aturan-aturannya. Itu bagusnya Islam ya. Subhanallah. Itu yang mentaati seperti itu, minta izin dan prosesnya bagus, etikanya bagus, dapat nur itu. Udah. Memang kita itu. Ya. Jadi beri petunjuk. Jadi lakukan dulu baru dapat petunjuk. Jangan menunggu petunjuk. Lakukan dulu etikanya. Nah gitu. Bagaimana mendapatkan nur? Ya lakukan dulu kebaikan. Lakukan dulu kebaikan. Tidak bisa tidak. Jadi berbuat baik aja dulu. Berbuat baik. Pasti Allah kasih. Makanya itu menghafal makin dulu, jangan makin tunggu kapan saya bisa pintar deh, cerdas kak dulu deh, IQ ku tinggi dulu. Dia menghafal Quran itu tidak menunggu orang cerdas dulu, pintar dulu, enggak. Menghafal itu kemauan kok. Ya. Allah kasih, kalau ada kemauan, ada kehendak, dia sudah jalan, nanti Allah kasih hidayah petunjuk, dia mampu, Allah mampukan dia. Ya.
Jadi menghafal itu bukan kemampuan kognitif, bukan kemampuan otak memori yang pandai merekam dengan waktu cepat. Ya. Short time memory, long time memory dengan begitu bagus, tapi hidayah turun itu bagi siapa yang memulai, mau menghafal. Nah, gitu loh. Bukan kemampuan siap dulu otaknya, IQ-nya pintar. Enggak, bukan. Mau dulu, bukan mampu, tapi mau dulu. Menghafal maki. Allah lihat usaha tak. Wa quli malu fasayarallahu amalakum. Allah akan lihat usahamu. Bagus tahu. Dikasih target 3 ayat dalam 1 jam bisa. Tapi dia itu sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Ada santri dikasih target 1 hari tidak bisa juga. Kelihatan usahanya kemana, main bola, baca-baca buku. Selesaikan dulu. Dan usaha tak kelihatan, nanti Allah kasih hidayah petunjuk. Itu maksudnya itu, ya. Jaga harga diri tak dulu. Kalau sudah jaga harga diri, Allah mampukan kita untuk menikah. Menikah kan begitu. Paham ya? Jadi tunggu saatnya. Tapi usaha saja, usaha dulu, perbaiki diri kita, nanti Allah kasih hidayah petunjuk, Allah mampukan. Lana diannahum subulana. Allah kasih hidayah petunjuk. Berjihad dulu, berjihad. Berjuang aja dulu. Yang sungguh-sungguh. Itu maksudnya itu nur itu, cahaya itu seperti itu. Kita berbuat dulu. Tuh. Ya. Oke, lanjut lagi. Tadi hukum yang keberapa itu? Tadi forum, etika forum. Ada lagi santriwati menemukan apa? Ayo dapat apa ke santriwati? Si banyak itu. Santriwan tadi hukum yang ya santriwan sudah tadi mendapatkan hukum yang menuduh perempuan muslimah berbuat zina, ada hukum meninggalkan forum, ya. Ketika ada hukum yang mau menikah juga tapi belum mampu, apa yang dilakukan, kan itu. Apalagi santriwati apa dapatkan apa? Itu adab semua, ya, subhanallah itu. Adab pribadi, adab dengan orang lain, adab forum, ada etika berkeluarga, ada bermasyarakat, ada etika bisnis, subhanallah. Nanti kita bahas khusus etika bisnis, ya, ayat ke-37. Kita kan orientasi kita santripreneur, ya. Lanjut lagi, cepat ke santriwati apa lagi? Masih banyak itu. Pakaian tadi dia 31 itu santriwati itu perempuan. Akhlak perempuan, adab pakaian, berpakaian. Ya, tetap itu 30 31 sama, tapi penekanannya lebih banyak ke akhwatnya perempuan 31 itu. Ya. Ayo apa lagi nak, cepat nak. Temukan sampai ke belakang, masih banyak itu ke belakang. Ya, baca. Itu ayat 31 tentang memakai jilbab sampai menutup dada, ya. Sampai menutup dada. Jangan diikat jilbabnya itu, tapi menutup dada. Ya. Jangan diikat. Min jalabibihin, ya. Jilbab itu tentang jilbab, min jalabibihin. Kalau laki-laki yang 30 itu hanya diberikan saja, jaga mata dan kemaluan, itu aja laki-laki. Kalau wanita jaga mata, kemaluan, dan menutup aurat dan tidak menampakkan perhiasannya sampai ke belakang, kecuali pada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ada mahram, ya. Ya. Kecuali pada mahramnya itu. Sudah, ya? Ya, baca sendiri nanti apa adab-adabnya. Temukan, ya, itu PR, ya. Temukan adab-adab yang lain. Temukan PR nanti. Itu jadi PR. Dikumpulkan nanti sore, ya. Ya. Temukan di situ adab-adab. Nah, kalau sudah didapatkan adab-adab, etika, hukum apa semua, amalkan sesuai kemampuan kita. Kalau kita sudah amalkan, insya Allah nur Allah akan kasih di situ. Kebaikan, kemampuan, ya. Petunjuk, ya. Kita bisa menerima ilmu, kita bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, gitu, ya. Itu nanti, ya, manfaatnya ke situ. Ya.
Dulunya kita susah sekali belajar, susah sekali menerima ilmu dari guru. Ketika dapat hudan petunjuk itu mudah sekali ilmu mengalir masuk itu ya. Itu tuh, mudah sekali menghafal Al-Qur'an. Nah, kita sudah melakukan adab-adab etika itu gitu maksudnya. Bagi yang lemah adab etikanya, begitu-gitu aja ada perkembangan. Gitu aja terus. Tidak ada perubahan untuk mau merubah diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Rubah dulu, baru hidayah itu datang. Nur. Itulah maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke 37 ya. Kita masuk ke etika bisnis. 37, An-Nur 37, buka. 37. Kita akan bangun etika bisnis kita. Etika bisnis. Ya. Ini khusus bisnis ya. Kita ambil adab etika bisnis. Ya. Kan tadi banyak ada rumah tangga, ada masyarakat, ada akhlak pribadi, ya, pakaian seluruhnya, izin masuk 3 waktu bagi anak-anak kecil ya, macam-macam itu. Nah, sekarang kita masuk ke 37 khusus. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un apa? An zikrillah. Zikrillah ya. Kemudian apa lagi? Iqamis shalah. Ita'iz zakah. Jadi laki-laki yang tidak dilalaikan dari perniagaan dan jual beli. Ya, laki-laki ini kumpulan ya, kumpulan rijalun itu. Ya, silahkan. Ini dapat hidayah di Nur. Nurullah. Jadi rijalun itu jamak dari mufradnya itu apa? Tunggalnya itu ya, tunggal ya. Dari rajulun. Ya. Ini tunggal, ini jamak. Jadi ini asbabun nuzulnya. Jadi asbabun nuzulnya itu ketika di Madinah kan muslim itu banyak mengembangkan bisnis ya. Jadi hijrahnya itu kan hijrah ke Madinah tadi kan turun di Madinah ini ayat Madaniyah ya. Jadi ada kenapa disebut rajulun? Ini ada jadi juga ayat 37. Jadi ada disebut dengan asbabun nuzulnya ini ya, ada asbabun nuzulnya. Ya, jadi ketika hijrah ke Madinah ya, bersama para sahabat, jadi sampai mendirikan masjid ya pertama kali di sana. Kemudian para sahabatnya mendirikan ini, mencari pasar ya, membangun pasar di situ di Madinah, pusat-pusat perbelanjaan, ya pusat bisnis di Madinah. Ya, termasuk siapa yang paling kaya di situ? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an ya. Nah, itu. Siapa lagi yang pebisnis? Sahabat-sahabat Nabi termasuk Khulafaur Rasyidin juga pebisnis juga. Ya. Jadi pada sahabat Nabi itu termasuk Khulafaur Rasyidin juga termasuk juga tadi Abdurrahman bin Auf dan sebagainya itu Allah puji dengan ayat ini sebenarnya. Ya. Dalam tafsir Qurtubi, dalam tafsir juga dalam tafsir Ibnu Katsir itu ada itu asbabun nuzulnya, kisahnya ya. Jadi Allah puji kelompok laki-laki ini rijalun yang melakukan tijarah dan jual beli. Tapi dia la tulhim, dia tidak lalai dengan bisnisnya itu. Nah, itu ya. Dia tidak lalai dengan bisnisnya, tidak dilalaikan.
Jadi Allah puji dengan ini, dengan ayat ini ternyata. Kan bisnis itu kan pasti melelahkan ya bagi orang yang tidak kuat. Ya. Karena materi uang, bisnis kan bisnis itu uang, isinya uang. Keuntungan mendapatkan uang dari jual beli itu ada keuntungannya, selisihnya itu uang itu. Itu kecenderungannya orang pasti dilelaikan ke situ. Lalu itu ya disebutkan dilelaikan. Ya. Maksudnya konsentrasinya di situ tuh konsentrasinya. Dengar Allahu Akbar, nanti pada lupa makan, lupa apa, lupa keluarganya. Kan gitu tuh. Ya, itu tulhihim. Ya, tulhihim. Jadi rijalun ini kelompok laki-laki. Ketika di Madinah dibangun bisnis, pusat bisnis di pasar itu, dia la tulhim, dia tidak dilalaikan dengan itu. Tijaratun wala bai'un. Tijarah itu bisnis besar ya. Kalau bai itu bisnis kecil ya. Ya. Iya, silakan. Perdagangan. Kita sudah jelaskan apa tijarah, apa bedanya tijarah dengan bai, kita sudah jelaskan pada pertemuan pertama ya. Dan kita akan jelaskan nanti ini secara nanti kita akan jelaskan ini ya. Disebut dengan skill ya. Kita akan bahas skill soft skill ya, soft skill entrepreneur. Ini yang baru nih. Ya, soft skill entrepreneur. Ya, ini judulnya nih. Dalam etika bisnis, memang ayat etika bisnis, tapi dalamnya kita ambil untuk kita turunkan menjadi hal-hal teknis dalam kegiatan bisnis kita di sini. Ya. Ya, itu bisnis juga itu, tapi masih kecil, belum tijarah, baru baik. Ya. Nah, kita ambil soft skill-nya. Soft skill itu keterampilan yang halus, yang lembut ya, yang soft ya. Ya, bukan hard, bukan yang keras, bukan. Ya, itu menjadi nilai kita, pribadi kita, adab kita, etika kita, itu maksudnya itu soft itu ya, nilai. Panduan, itu soft itu maksudnya. Ya, soft skill. Ya, keterampilan halus, keterampilan yang tidak terlihat, tapi itu menjadi adab etika kita dalam membangun bisnis di pondok kita. Namanya skill, keterampilan. Ya. Nah, gini kita akan jelaskan ini keterampilan apa saja ada pada zikir, iqamis shalah dan itaiz zakah. Apa skill apa yang ada dalam sini? Ya. Kalau kita sudah menjalankan skill-skill ini, kita akan mendapatkan nur tadi itu maksudnya. Subhanallah. Mau tidak dapat nur tuh? Ya jalan kami dengan etika bisnis kita, soft skill itu. Gitu loh. Jadi kita juga bisa mendapatkan nur Allah dalam berbisnis. Gitu. Ya. Subhanallah. Ya. Oke, lanjut ya. Apa itu anzikrillah? Mengingat Allah. Mengingat itu kan zikir itu artinya mengingat dan menyebut. Ya. Mengingat dan menyebut. Sesuatu yang diingat itu mudah disebut. Apalagi kalau sakaratul maut, ya sakaratul maut apa yang kita ingat itu yang keluar secara spontan. La ilaha illallah, hartaku, mobilku, bisnisku. Dia sering ingat bisnisnya, dia sering ingat dunianya, materinya, itu yang keluar nanti ketika sakaratul maut. Jadi apa yang sering diingat dilakukan itu yang muncul di alam bawah sadar kita ketika kita mau mati. Nah, ke orang sering berzikir pada Allah itu otomatis spontan. Ada kaget, subhanallah, astagfirullah, petir. Untuk kemarin nggak ada petir ya, sampai sekarang lampu saya belum hidup. Turun semua ini ya. Apa itu? Apa namanya? Mati listrik itu ke kiri itu anunya tuh, apa namanya? Wattnya itu, kilometernya itu ke kiri semua. Turun ke. Nah, saya sudah kembalikan itu enggak hidup juga, rusak itu. Rusak sampai sekarang. Nah, ketika ada petir apa kita sebutkah?
Wow. Itu patah tawa ini. Masa petir, wow, petir. Ada kayak yang begitu kan? Pasti kaget kan? Ada tuh, enggak ada mungkin. Enggak ada tuh orang yang kaget begitu. Wow. Silo man. Enggak ada petir kaget, enggak ada kaget begitu tuh, kaget patah tawa itu. Dia sudah siapkan kalau ada petir begitu dia fresh kok. Namanya orang kaget, tidak ada persiapan apa-apa, dia spontan. Ingat ya. Petir itu menunjukkan nanti ada respon spontan, menimbulkan respon spontan. Apa yang sering kita ingat, kebiasaan kita ucapkan, itu akan keluar ketika kondisi emergensi, ketika kondisi kaget seperti itu. Iya, coba aja. Astagfirullah, subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Wih, Sundala. Weh, kagetku apa kayak ini? Kenapa bingkaiku? Dan itu kan, habis kemarin tuh, apa itu yang sering diucapkan santri-santri kemarin sambil jalan-jalan? Jo, nih Ami, jo. Itu enggak dapat nur, paham ya? Dia enggak dapat nur, paham enggak? Tidak dapat nur yang jo itu. Ya kalau mau dapat nur, buang itu perkataan yang tidak bermanfaat. Wallazina apa itu? Wallazina hum anil lagwi mu'ridun. Tuh ya. Orang-orang beriman tuh menjauhi perkataan dan perbuatan yang tidak sama sekali mengandung manfaat. Lago, ya lago. Lagwi dalam tafsir Al-Azhar karya Buya Hamkah. Ya lago itu istilahnya tuh sama sekali tidak mengandung manfaat, ya. Tinggalkan. Ya nanti zikirnya itu meninggalkan itu perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Darinya juga tafsirnya bisa lari ke situ. Nah, kalau kita tinggalkan itu, mengingat Allah, zikrullah itu nurun masuk. Ya, nurun. Bukan cahaya matahari tapi melebihi dahsyatnya itu hidayah, itu petunjuk. Jadi kalau mau bisnis tak untung, zikir, hidayah memuluskan itu bisnis. Ya. Zikir ke dalam bisnis. Nah, nanti ada zikir macam-macam bentuknya. Ada allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, duduk dan berbaring. Itu secara harfiahnya, secara umumnya. Tapi di sini dalam bisnis itu, zikir itu mengingat hukum-hukum Allah dalam jual beli, hal haramnya. Ya. Goror, ya, tidak jelas, penipuan, yang kemudian tidak adil timbangan, ya, menyembunyikan yang cacat, itu ditinggalkan biar turun nur dalam bisnis kita. Itu maksudnya. Ya kalau mau rugi tidak dapat nur, ya kurangi timbanganmu, tidak adil. 2 kilo sampai di rumah ditimbang 1,5 kilo ji. Langsat 10.000 3 kilo sampai di rumah. Karena dicoba banyak-banyak jadi kurang. Ya. Nah, itu nanti musim rambutan itu, nanti Januari Februari itu musim rambutan ya. Itu timbangan atau biasa dia tampakkan yang bagus-bagus di atas dan jelek-jelek di bawah. Nanti ketika mau ditimbang yang jelek itu dikasih ke atas baru ditimbun dengan yang bagus. Itu juga menyembunyikan yang cacat. Kita kan mau beli rambutan karena tertarik dengan warnanya kan, yang segar-segar itu. Tapi yang tidak bagus di belakang ditaruhnya. Itu namanya tidak zikir dalam bisnis. Ini tidak masuk nur di situ dan petunjuk Allah dalam bisnisnya. Tidak berkah. Tuh, ya. Dalam psikologi, soft skill itu disebut dengan self control ya. Nah, ini. Di zikir itu disebut dengan self control. Jadi ada kontrol diri, ada pengendalian diri ketika berbisnis, menjaga syariat hukum-hukum Allah dalam berbisnis. Ya, kita bisa mampu mengendalikan diri kita untuk tidak masuk pada hal-hal yang syubhat yang tidak jelas, mengurangi timbang. Ini nanti soft skill kita yang pertama. Ya. Jadi soft skillnya yang pertama
Ya. Kalau dalam Islam self control itu disebut dengan muraqabah ya, muraqabah. Muraqabah atau ihsan juga, ihsan bisa disebut juga itu, ihsan. Ya. Ihsan itu dalam hadis arba'in yang pertama apa ihsan? Kedua ya. Ya, hadis kedua ya dalam hadis arba'in itu. Karena ada Nabi ditanya tamu apa yang datang tamu jauh ya, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan, terakhir ya, apa itu ihsan, apa ihsan? Itu iya, apa hadis arba'in nomor 2 tentang ihsan apa? Ayo. Itu ya. Bahasa Arabnya coba, minta bahasa Indonesia, kasih besar suara bahasa Arabnya. Ya. Jadi sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Berbismillah seakan engkau melihat Allah. Ya. Kemudian kalau tidak mampu melihatnya, maka yakinlah Allah akan melihatmu. Itulah muraqabah juga itu ya. Keyakinan itu Allah yang mengawasi kita. Itulah self control itu. Jadi muraqabah dan ihsan itulah self control kita. Ada Allah kok yang melihat dalam bisnis kita. Ngapain kita curang? Ngapain kita mengurangi timbangan? Ngapain kita sembunyikan yang jelek-jelek? Paham ya? Itu zikir maknanya. Zikir itu di situ. Jadi zikir itu mampu mengendalikan diri kita. Ada yang lihat kok. Ya, kita mampu mengontrol, mengendalikan diri kita sendiri dengan adanya tadi zikir itu. Ya. Orang tidak mungkin berbuat curang, tidak mungkin orang korupsi ya, korupsi. Ya. Jadi rijalun yang berjual di pasar itu dia jujur. Ya. Ya paham ya? Itu dia. Oke, yang kedua, iqamis salat. Iqamis salat apa? Ya, mendirikan salat. Itu bermakna ritualnya itu bagus ya, ritual. Ya, ibadahnya. Ini ritual bermakna juga spiritual, ya spiritual. Dia punya kemampuan spiritual yang bagus. Kalau bahasa psikologi sebelum SQ-nya bagus ini orang, ya. Kalau ini IQ-nya yang ya pikir zikir itu ada di kognitif, ya. Nah, kalau yang ini itaiz zakah itu apa? Mengeluarkan zakat itu masuk ke ranah sosial ya, sosial ya. Dia peduli, empati pada lingkungannya ya. Kalau dalam organisasi ada disebut dengan korporat social responsibility ya. Social corporate social responsibility, CSR ya, CSR atau apa ya. CSR. Salat dulu ya, salat. Kita bahas salat dulu. Kita sudah bahas pada pertemuan pertama, salat itu tetap konsisten dia lakukan 5 waktu ditambah dengan salat-salat sunat ya. Bahkan sholat malam itu, inspirasi, ide bisnis, ide kreatif, ide inovasi itu dibangun dari sholat ya. Jadi sholat itu menstimulasi otak untuk menciptakan ide bisnis. Itu.
terobosan-terobosan baru, kreatif, inovatif. Ya. Coba bangun malam itu kan bangun malam, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Ya, itu malam hari itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada malam hari itu lebih berkesan. Asyaddu, lebih kuat, syadid ya. Kita dicas jiwa kita, kemudian idenya itu brilian, menciptakan ide-ide konsep baru itu. Ya. Ide bisnis ya. Atau plan bisnis ya. Itu bisa terbangun dari sholat. Makanya kalau orang belajar kan malam-malam ya, mau ujian besok dia bangun malam-malam. Belajar bangun malam bisa, tapi sholat tahajud tidak bisa. Bagaimana itu? Berarti tujuannya belum mau dapat hidayah itu. Jadi kalau mau dapat nur, bangun bisnis tak dengan sholat. Ya, itu maksudnya ya. Bangun bisnis kita dengan sholat. Salat itu relasi kita dengan Allah ya, relasi hablum minallah. Ya, kalau tadi self control itu untuk diri sendiri, nafs ya, untuk diri sendiri, nafs. Ini untuk diri sendiri nih. Kalau kita buat segitiga seperti ini, ya. Nah, di sini nafsun ya, nafs. Nafs itu zikir tadi itu ya, ini nih. Itu IQ di sini. Kalau di sini itu ini salat sini, SQ. Ya. Salat. Kalau yang sosial di sini ya, sosial itu disebut dengan EQ. Itu emotional quotient. Jadi mampu mempunyai kematangan emosi atau peduli pada lingkungan. Ini. Jadi ini aspek sosialnya, hablum minallah di sini ya. Di sini hablum minan nas. Gitu ya. Zakat kan hablum minan nas ya. Zakat. Zakat itu pembersih, penyubur ya, menambahkan, bertambah. Ya. Itu. Jadi kalau kita punya keuntungan jangan lupa berzakat. Jadi nanti ada zakat harta, zakat mal gitu ya. Zakat perniagaan juga ada, seterusnya. Tuh. Ini zakat larinya ke sini. Kalau ibadah larinya ke atas. Itu salat ya. Ini self control tuh di sini, di diri sendiri ya. Buat segitiga seperti ini ya. Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk alam dan untuk Allah. Itu tuh maksudnya penjelasannya. Jadi kalau mau nur masuk dalam bisnis kita, lakukan ini keterampilan soft skill ini, self control, kemudian ritual yang bagus, kemudian jangan lupa respon sosial, jangan lupa peduli pada lingkungan, zakat terutama ya. Sekarang itu masyarakat Palestina sedang merdeka ya, insya Allah ya, merdeka ya, sudah tahap akhir dalam perdamaian ya, menuju pada perdamaian dan membuat rehabilitasi lagi, membuat kehidupan baru. Ya, kehidupan baru di Gaza di situ. Itu membutuhkan infrastruktur, kemudian sumber daya yang banyak. Maka zakat itu kita larikan ke sana juga kalau ada keuntungan apa, zakat atau infak. Ya. Sekarang itu membutuhkan itu, makanan, pasokan makanan, air minum, obat-obatan. Nah, sekarang kita butuhkan itu, dana untuk infak itu. Nah, kalau ada keuntungan tak di sana, sudah ada keuntungannya. Etalase kita sudah ada keuntungannya. Atau diputar. Dananya diputar ya. Belum ada Ustaz keuntungan. 16.000. 65. 85.000. Keuntungan kan itu selisih dari ini ya. 16.000-an baru keuntungannya. Kan ada modal. Ada yang dijual. Kan kembalinya 5.000 modal kita, ya. Kita jual berapa? 5.500. 500-nya itu keuntungan. Keuntungan ini harus disakatkan 2,5%. Berapa? 15.000. 16.000. Keuntungannya 16.000. Ya, kurangi 2,5. Berapa itu? Gitu, ya. 2.000. Kalau 1 juta itu 25.000 kita keluarkan.
Itu hitungannya. Kalau ada 1 juta keuntungan, ya keluarkan 25.000. Kita baru 16.000 keuntungannya ya. belum berapa baru mungkin 1 rupiah. Ya kumpul-kumpul aja dulu. Jadi nanti bukan zakat, itu infak ya. Infak aja. Infak itu di luar itu semampu kita. Ya adalah. Tapi memang kita harus programkan itu untuk program kemanusiaan, program membantu yang duafa. Ya harus ada itu zakat di situ. Nah itu harus ada. Jadi kalau organisasi itu yang besar itu, ya perusahaan industri itu dia memang buat itu program corporate social responsibility. Itu tahu itu yang PLN itu ada program YBM-nya. Tahu YBM ya? YBM itu Yayasan Baitul Mal gitu. Itu perusahaan PLN itu ada YBM-nya, Yayasan Baitul Mal. Dia jadi penghasilan karyawannya itu di dalam bulan atau per tahun itu diambil zakatnya. Nah, dikumpulkan dalam Baitul Mal, YBM tuh Baitul Mal. Ya, buat ambil ya. Yayasan Baitul Mal itu kumpulkan di situ. Nah, nanti ini ada pengolahnya sendiri Baitul Mal ini. Nah, nanti programnya itu menyantuni duafa, zakat kemana, memberi modal usaha pagi UMKM itu ada itu. Kalau biasa kita had pagi atau kapan itu depan PLN itu ada namanya gerobak kecil yang tertulis YBM gitu. Itu binaannya itu. Itu salah satu produknya itu apa pagi-pagi beroncong itulah, beroncong. Tahu beroncong? Ya. Pernah makan? Pernah. Oh iya. Enak deh. Beroncong itu kue ini cuke, bulu cuke. Nah, beroncong itu, pengusaha beroncong itu banyak yang didanai dari zakat itu, dari CSR itu. YBM namanya. Kalau di PLN itu ada YBM. Yayasan Baitul Mal. Ada yayasannya. Memang harus ada begitu. Itu PLN itu dapat nur nanti itu. Nah, keberkahan. Ya. Nah, itu. Jadi mau bisnis kecil kah, mau ke bisnis besar, mau ke baik, atau ke tijarah. Kalau PLN itu masuk tijarah ya. Masuk bisnis besar itu PLN. Dia organisasi publik ya. Yang melayani umat. Tapi masuk tijarah itu. Ya, organisasi besar. Itu harus ada CSR-nya itu. Jadi organisasi yang baik itu ada enggak? Perhatikan, ada enggak organisasi CSR itu kalau yang berbisnis ya? Ada enggak CSR-nya itu? Kalau CSR-nya ada berarti organisasi itu berkah. Ya. Jadi nur itu bukan cuma hidayah, tapi nanti juga maknanya berkah, keberkahan dalam bisnis. Nah, tijaratan lan tabur artinya bisnis yang tidak pernah mati, tidak pernah merugi, itu berkah dalamnya. Karena ada CSR-nya itu. Paham ya? Tijaratan lan tabur dalam surah apa itu? Di belakangnya itu. Mereka mengharap tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak pernah mati, tidak pernah merugi, untung terus. Karena dia ada sholat, ada puasa, zakat dan seterusnya, baca Quran, ya. Tuh. Oke, saya kira itu nak ya. Itulah soft skill yang kita miliki, yang harus kita miliki bagi santri Hizbul Watan dalam mengembangkan program santripreneur. Di sini kita sudah ada usaha ikan, 1000 ikan, apa namanya? Nila. Gila atau nila? Nila. Ikan nila yang dibudidayakan dalam tempat apa namanya tuh? Keramba bioplok ya. Nah, ikannya sudah sebesar ini ya, jempol-jempol ya. Ini kan? 2 ini? Sudah 3? Atau 2? Baru 2 begini ukurannya. Oh, itu baru belum cukup 1 bulan ya? 1 bulan dek? Oh iya kan turun ketika kita ke Matahfid ya. Udah 1 bulan berarti udah begini 1 bulan. Ya. Nanti kalau 4 bulan udah begini nanti. Nah kita kalau udah besar begini 4 bulan, bulan Desember kita udah panen. Ya. Insyaallah ya, bulan Desember ya. Nah, kita akan bakar-bakar. Tapi ada yang dijual, harusnya dijual karena ini harus berkesinambungan. Jangan habis untuk dimakan. Kita jual. 1 kilo 35.000 sampai 4 kilo, 40.000. Ya.
kita jual agar nanti kita lagi beli bibit baru lagi, masukkan lagi uang dari keuntungan itu, beli pakan lagi, beli apa ya itu. Jadi jangan dihabiskan satu kali panen habis, enggak, terus enggak lanjut, mati semua mesinnya apa, enggak berproduksi lagi, enggak. Kita harus pikirkan juga keberlanjutannya. Jadi bisnis itu pikiran juga keberlanjutannya, jangan cuma keuntungan habis dibagi, enggak, jangka panjang. Ya, itu belajar entrepreneur itu mengelola bisnis yang berkelanjutan dengan modal ini, soft skill ini. Ya. Apalagi ikan, apalagi ayam. Ayam udah besar-besar ya. Dulunya begini ayam cuit. Sekarang begini nih. Yang sudah besar, tapi masih sama induknya. Harusnya dia udah berpisah sama induk, cari makan sendiri. Dipisah biar induknya bertelur lagi. Jangan sama anaknya. Bisa itu mereka. Udah besar masih sama induk. Anak bawang. Dipisah itu. Biar dia anu lagi, cari pasangan lagi yang baru. Kasihkan jantan di situ, kasih jantan. Udah besar, saya lihat tadi subuh itu, udah besar. Ya kan begini kan? Dulu kan begini. Ayam itu 4 bulan kita sudah panen. Sama ikan juga 4 bulan, 5 bulan tuh. Di bulan Desember itu atau nanti Idul Adha kita jual itu ayam tuh. Itu ayam kampung itu di atas 100.000 kalau Idul Adha, 150.000, 130.000 satu ekor. Itu ayam kampung, itu ayam bagus besar itu, Bangkok. Ayam, apalagi yang ada? Air, jual air tuh. Ya, tapi juga ada zakatnya. Jumat nanti gratis 2 galon bagi masjid, itu kan zakat keluar. Tuh, infaknya keluarkan. Ya, tiap Jumat. Siapa silakan datang ke pondok itu. Nanti santriwati layani atau santriwan tuh. Ya, nanti 2 galon gratis bagi masjid, bagi panti asuhan apa gitu. TKTPA datang aja ke sini. Ya. Siapkan. Kalau dijual ke masyarakat ada 5.000, ada 6.000. Ya, nanti kita bagi keuntungan dia atau dia ambil 3.000, kita 2.000 gitu ya. Gitu. Apalagi tanaman sudah tumbuh semua. Ya Desember semua ini anunya nih, Januari Februari sudah panen buah juga. Rata-rata nanti seperti itu insya Allah. Nah sekira itu Anda sekalian ya. Jadi ayat-ayat ini membuat kita lebih semangat lagi berbuat ya. Berbuat saja dulu, beramal dulu, jalan sambil zikir, sambil sholat, sambil peduli pada lingkungan. Insya Allah nur itu datang, membuat bisnis kita berkah dan jalan terus. Insya Allah. Saya kira itu Anda sekalian, apa Ustadz yang saya sampaikan. Ya, kita akan mencari lagi nanti ayat-ayat entrepreneur ya. Jadi pekan ini entrepreneur terus ya untuk membangun semangat bisnis kita, etika bisnis kita. Karena kita memang saat ini menggalakkan ke bisnis dulu ya, entrepreneur. Sambil tetap jalan juga program tahfidnya, leadershipnya, iddatnya ya. Ini anggap saja ekstrakurikuler ya, ekstrakurikuler yang penting juga ya, sebagai modal kita nanti untuk bisa mandiri ya setelah dari pondok. Saya kira itu cukup ya. Silakan disimpulkan sendiri ya. Mulai tadi dari pembukaan itu banyak sekali ya tentang ayat-ayat adab, etika, hukum apa semua ya. 38-nya itu hadiahnya itu. Lihat 38 coba baca terjemahnya. 38 terakhir ya. Jangan lupa 37 38 tuh nyambung ya. 38 jangan lupa 38-nya. 38 apa? Itu dia. Itu. Lebih baik. Dari apa yang kita kumpulkan, apa yang kita dapatkan tungguan materi tadi, itu nanti nurnya nyambung ke situ. Allah beri balasan. Bukan cuma hidayah, balasan juga. Jadi baik daripada yang kita kumpulkan. Coba bayangkan, ya Allah. Ya. Jadi tim 38 dapat kit nur, dapat juga 38-nya. Nah, siapa mau bisnis begitu, sukses begitu? Ya. Subhanallah. Karena materi ini akan lenyap ya, materi dunia ini mataul gurur ya. Seperti fata morgana itu. Fata morgana ya. Ada tapi tidak ada. Itu fata morgana itu. Dari jauh kelihatan bagus, ada, tapi ketika didekati tidak ada. Itulah dunia itu.
akan hilang musnah. Makanya tataqallabu, ya, akan hati itu akan guncang takut, ya. Mata juga ketika kiamat habis semua itu harta-harta. Apa yang tetap ini? Yang tetap ini zikir jadi pahala, ya, ibadah jadi pahala, amal soleh melejari tadi dan mulai zakat itu akan menjadi dia jazia Allah, akan beri pahala balasan yang lebih baik daripada harta mereka sudah kumpulkan itu, keuntungan dunia. Ya, subhanallah. Baik, kita akhiri nak ya dengan sama-sama dengan melafadzkan hamdalah alhamdulillah. Demikian kajian kita pada hari pagi ini bagian kedua. Insyaallah nanti kita sambung lagi ke kajian ketiga ya tentang santripreneur. Sudah hampir jam 7, jadi hampir ya 1 jam pas ya. Kita akhiri dengan melafadzkan surah Al-Asr ya. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iman, amal soleh, saling menasihati dalam kebaikan, tidak akan rugi untung. Demikian nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.